dashboard ya. Nah, ya, mangga. Tadi harusnya dari awal ya. Ya masih senggol-senggolan ya, nanti mungkin dibahas lebih lanjut ya dengan Pak Joko, dengan saya Pak Wirma ya untuk ini ya. Oh iya, tapi untuk saat ini apakah jadi Pak yang di titik di tengah itu? Nah, kalau info dari ahli jembatan mah ya dari Pak Alto ya, butuh sekali ya Pak. Oh. Soalnya gini, tatkala itu nanti mau dijadikan ada di tengah kan, mestinya kita sudah melakukan itu. Kalau misalnya tidak jadi ada pilar sih, memang dari BPWS ataupun dari itu kan ya. Harapkan tidak ada pilar. Iya betul Pak. Cuman kita juga kan ada kendala kalau di kereta api itu apa namanya, kalau misalnya terlalu tinggi ya untuk menaikkan jalur kereta apinya kan harus dari jauh-jauh ini, nanti kan melebar ke pengukuran juga harus lebih lebar juga. Jadi kita lihat mudah-mudahan sih. Nah, opsi saya itu gini, kalau misalnya tengahnya jadi tapi ya nantilah kita bicarakan ya. Oh iya. Tapi untuk titik-titik yang di abutmen itu pasti jadi ya Pak. Jadi saya kepada tim lapangannya baru kasih titik-titik yang di abutmen itu yang di darat gitu Pak. Oh yang di darat ya. Jadi salah Ya. satu aja dulu ya. Kemudian yang untuk di Daop 5 ya. Ya. Untuk daerah Daop 5 tim dari Raya Konsul sedang berusaha mendapatkan hasil penyelidikan tanah yang tahun 2008 dilaksanakan. Itu mudah-mudahan ada titiknya iya. Gitu. Iya, betul. Dan itu nama perusahaannya Raya Konsul tapi dikerjakan sama tim lain gitu ini. Oh iya. Maaf, mumpung ada Bu Irma. Bu Irma ya. Nah, kalau untuk analisis sedimennya mohon ya, Pak. Mohon ditaruh di depan ya. Soalnya kan itu terkait dengan ini. Iya, dengan uji Bekasi ya Pak. Iya pasti Pak, kalau ini kan Bekasi baru beres, nanti ujinya pasti barengan gitu Pak. Oh iya Pak Satria, jadi saya konfirmasi ulang ya, soalnya saya takut salah kasih tahu ke tim lapangannya. Jadi di 1BH hanya butuh 6 sampel gitu ya Pak ya, sampel hulu dan hilir begitu. Ya baik Pak. Iya siap. Sudah Pak, yang di Bekasi sudah diambil, sedang menuju ke lab di Bandung. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi Pak Satria untuk ini ke Bu Irma? Sudah sih Pak, sementara. Sudah ya, untuk sedimen ya itu berarti. Ya Pak. Ya tadi untuk tentang yang di tengah itu nanti kita bicarakan lagi. Nah untuk titik bor yang pertama itu ngebor itu biasanya berapa hari? Kalau movingnya itu ya Pak 1 hari untuk moving. Untuk pengeboran itu 1 harinya bisa 8 meter, untuk 30 meter berarti 3-4 hari Pak. Total 5 hari, bisa 5 hari. 1 titik itu. 5 hari dengan moving ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Kalau saya sih untuk di Daop 4 itu bisa 1 titik ini dulu lah. Mudah-mudahan berarti kan sekarang ini ya, berarti 3 hari ke depan harus ada informasi ya. Oke. Iya betul Pak. 3 hari ke depan apakah abutmen yang kedua kita laksanakan gitu ya, atau betul. gimana gitu ya. Ya, yang di tengahnya akan bagaimana gitu.
Siap. Iya, Pak. Nanti saya diskusikan dengan Pak Joko. Soalnya terkait biaya sih intinya. Gitu. Iya, Pak, karena pembuatan bagan itu, kalau pembuatan bagan itu mau tinggi, mau sungainya dangkal atau dalam ya sama Pak besarannya. Karena kan gitu. bagan itu kan akan menampung orang dan mesin Pak, jadi ya otomatis ya besarnya ya segitu Pak. Ya gitu ya. Iya. Jadi tidak tergantung dengan sungainya dangkal atau dalam begitu. Ya. Saya kira ada juga yang di BH 1077, tapi kalau misalnya kebetulan lagi surut ya, akan sangat dangkal begitu ya Pak. Iya, nanti kan ikut juga kan untuk ke sana. Iya Pak, insya Allah. Biar lihat lokasi juga kan, kalau dari foto kan rada samar-samar ya. Iya. Tuh, kemudian untuk kita lanjut ya. Untuk geoteknik ada lagi penyelidikan tanah yang mau dibahas? Kalau dari saya mungkin itu aja ya Pak, yang untuk penentuan titik di tengah agar supaya disegerakan. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari yang lain silahkan apabila ada masukan atau saran. Tiga hari ya, 3 hari, karena nanti akan pindah ya. Kalau bagannya itu kan bikin sendiri ya. Ya betul, materialnya biasanya dari bambu Pak. Oh dari bambu. Iya, bambu dicerucuk gitu atau pakai rakit? Iya. Dirakit. Pakai kayak semacam perahu gitu enggak? Oh enggak. Berarti harus diam di situ ya? Iya betul, ini dan berarti itu kayak dermaga berarti ya? Iya, kayak ponton gitulah Pak. Tapi pengerjaannya juga itu membutuhkan waktu yang lama Pak. Oh, kayak ponton. Kayak kalau ponton mah bisa digeser ke sini ke situ ya. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu bentuknya. Oh, gitu. Ya. Belum pernah sih saya lihat yang ngebor pakai. Oh, paling ya juga nanti saya coba share ya ininya gambarnya ya fotonya ya fotonya Pak, ya. untuk yang di laut ya. Ya saya lihat begitu ya itu. Kalau ponton untuk kren saya pernah lihat gitu waktu untuk pengobaran pilar gitu. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi untuk penyelidikan tanah, saya lanjut ke hasil survei hidrologi. Pak Satria, berarti ini ya data hujan sudah didapat semua ya? Ya, untuk data hujan sih sudah lengkap lah. Kemarin tuh yang not available ditinggal lah, soalnya sudah ada cukup lah stasiun yang dipakai. Saya pikir udah itu. Jadi nanti di laporan antara yang mungkin saya detail aja itunya. Oke. Kemudian tadi kesulitan mendapatkan peta digital ini sudah saya tuliskan juga ya. Nanti saya. Kemudian data sedimentasi juga saya sudah tuliskan juga di penyelidikan tanah biar untuk bagi tim penyelidikan tanah juga teringat. Kemudian yang paling penting itu ini Pak, karena kemarin kan waktu itu Pak Yopi bilangnya ada seri 0, seri itu harus dimodelkan ya, 2 kali model gitu ya. Jadi saya sangat berharap hasilnya pengukuran topografi khususnya cross itu mohon di follow up juga ke Pak Roni, semua bangunan atau apalah bangunan existing ya, kondisi yang ada di sungai itu bisa terrekord semua gitu. Takutnya biasanya pengalaman kemarin itu di situasi kelihatan di ini ada, tapi di cross-nya itu tidak ke cross gitu. Kayak misalnya ada tanggul atau apa existing gitu ya.
di situasinya kelihatan, tapi di cross-nya nanti tidak kena cross gitu. Oh gitu, ya. Nanti kita coba ini lagi ya, makanya nanti kita coba minta hasil survei topografinya ya kalau yang sudah ada, lalu kita periksa ya. Gimana misalkan dengan hasil itu apa? Kalau untuk hidrologi-hidrolikanya itu tidak usah menunggu ini ya, pas butuh yang bangunan atas atau itu diprotein dulu deh itu ya, asal di bangunan bawah di sungainya udah terekord semua, bisa mulai gitu. Oke, berarti minimal ada kontur, ada bangunan-bangunan ya yang di itu. Nah, bangunan apapun yang ada di sungai itu. Gitu. Kemudian nanti output ke depan itu ada berupa ini juga ya. Tadi Serino ya. Berupa rekomendasi kita, ada bangunan misalnya ada pengaruh arus atau grade, terus ada perkuatan tanggul misalnya dibelokkan gitu, atau pilarnya perlu diruncing atau bentuk melengkung atau apa gitu. Itu rekomendasi kita yang kita nanti selanjutnya strukturnya gitu. Kemudian ini ada output, nanti ada muka air tertinggi juga ya, bisa itu report itu ya, benar. Kemudian desain penanganan kerusuhan juga itu dilakukan sama tim hidrologi apa tim struktur, Pak? Ya, kalau itu hanya basic desain aja ya. Misalnya perlu grade di sini panjang sekian, ukurannya sekian gitu. Kalau bentuk konstruksinya kan harusnya tim struktur ya, ahli struktur ya. Soalnya di sini nggak ada ahli bangunan sungai ya. Nggak ada, Pak, nggak ada. Ada ahli struktur sama ahli jembatan, berarti nanti desainnya ya. Karena pengalaman kemarin itu misalnya kita nanti coba plotkan bangunan misalnya perkuatan tanggul berupa beton misalnya ya, dengan panjang tiang panjang sekian gitu. Kan nanti arahnya dianalisis sama Pak Yoga ya tentang ininya apa stabilitasnya dengan plaksis itu. Nah, setelah itu kan setelah oke dari Pak Yoga kan terus alurnya ini misalnya desain perkuatan tulangannya segala macam itu kan untuk betonnya harus sekian, terus ini kan ahli struktur itu ya, nah, itu atau ahli bangunan air. Gimana Pak Joko, ada tanggapan terkait hidrologi? Sementara ini belum ada tanggapan dulu. Dilanjut aja. Ya. Kemudian tentang hidrologi ada yang mau menanggapi yang lainnya teman-teman? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut dulu ya untuk nanti mungkin akan ada kesimpulannya ya. Nah, ini untuk hasil survei pengujian struktur ya. Kita kan belum melakukan itu. Nah, di sini ini baru acuan bahwa pengujian itu akan dipilih dahulu jembatan mana yang perlu dilakukan pengujian. Kemudian pemilihan jembatan yang diuji itu sesuai dengan flowchart yang sudah dibuat kemarin ya, bahwa apa namanya yang memenuhi RM 1921 itu
apa diuji atau enggak gitu kan, itu sudah dibuatkan flowchartnya ya sama Pak Joko. Kemudian hasil dari pemilihan jembatan itu akan dikemukakan nanti oleh Pak Joko, dan kalau bisa ini didiskusikan di forum ini langsung sekalian. Kalau ada nanti mungkin kalau sudah ada hasilnya dari Pak Joko, mungkin nanti Pak Joko di-share aja Pak Joko ya. Kalau misalkan sudah ada tentang pemilihan jembatan yang akan diuji ya. Kemudian nanti perlu dilakukan pengunjungan kembali ke lokasi jembatan ya, kalian dengan tim tenaga ahli yang lain. Diharapkan ini yang datang itu yang ikut itu ahli hidrologi atau hidrolika, kemudian ada perwakilan dari ahli geoteknik, dan juga ada perwakilan dari struktur jembatan. Gimana, ada tanggapan untuk hasil survei pengujian struktur? Pak Joko, apa mau atau dilanjut dulu ke ini, nanti kita diskusi. Pak Husni, boleh ini sebentar? Boleh. Halo? Boleh, Pak. Iya. Pak, kemarin itu kan pada saat kita rapat terakhir, kita diminta untuk mengidentifikasi ya untuk pemilihan jembatan, diantaranya yang kemudian saya pastikan kembali pada saat rapat terakhir, memastikan jika ada masalah di hidrologi, maunya pimpinan rapat itu kan langsung diganti ya jembatannya ya. Tapi mintanya adalah bahwa ada naskah akademik atau justifikasi teknik istilahnya dari Pak pimpinan rapat kemarin. Nah, kemudian pada saat di mobil, Pak Joko punya ide bagaimana kalau kerusakan dari hidrologi hidrolikanya itu ada pembobotan begitu ya, pembobotannya lebih detail. Dan kemarin itu kan Pak Satria sudah memberikan jenis-jenis kerusakan dari saluran sungai ya. Nah, di situ kan udah ada juga acuannya ke SNI tahun 91. Nah, hanya pembobotannya belum ada. Nah, maksud saya, apakah kita itu mau memberikan pembobotan sehingga bukan hanya dari aspek hidrologi ya, dari semua yang kita tahu pada data yang ada saat ini, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa yang akan dilakukan pengukuran adalah jembatan yang mana saja begitu. Maksud saya begini, jangan sampai kita udah mau ke lapangan, kemudian kita itu masih belum tahu bahwa ini mau diukur atau tidak jembatannya begitu. Pengukuran profil-profilnya maksud saya, dan juga properti penampangnya ya, dan properti materialnya. Itu maka kemudian kemarin saya berikan, saya ada cari-cari di internet, ada acuan seperti itu, tapi itu acuannya dari peraturan yang diturunkan oleh gubernur di Bangka Belitung kalau tidak salah begitu. Mohon masukannya mungkin dari Pak Satria karena ini terkait dengan hidrolika hidrologi, Pak Satria. Baik Pak, mungkin saya sedikit saya karena belum juga mengetahui kondisi lapangan, tapi yang jelas data awal yang saya dapat dari Pak Roni surveyornya itu yang jelas kan untuk jembatan BH 1102 sama 1102 sama 1109 itu kan ada scoring ya Pak ya, pergerakan vertikal, tapi itu di bangunan sungainya, kalau nggak salah di drop structure-nya, atau kalau orang di kereta api menyebutnya sebagai check dam ya. Nah itu terus yang menurut Bapak tadi terkait dengan Bapak tadi yang harus langsung diganti itu yang sudah jelas berdasarkan informasi dari surveyornya itu kan 46 BH 46 sama BH 59 ya Pak ya.
karena memang udah benar-benar tenggelam itu jembatan yang lama. Nah, saya pikir 2 jembatan itu ya memang buat apa untuk diuji ya Pak ya, karena memang jelas-jelas sudah tenggelam gitu. Jadi kalau pembobotan menurut saya yang prioritas kalau yang sudah tenggelam ya tidak perlu di ini lagi ya, yang memang harus diganti. Artinya kalau diganti bangunan atasnya kan harus dibongkar semua gitu ya Pak ya, ditinggikan kan Pak, kalau jembatan itu. Tuh. Ya mungkin lebih dikerucutkan lagi berarti ya untuk memang ini juga ada info dari teman saya Pak Rudi, mereka juga ada 2 jembatan Pak ini yang perlu diuji. Yang perlu diuji strukturnya Pak. Oke, nomor? Jadi yang Pak Rudi Pak. Yang Pak Rudi Pak, yang Pak Rudi. Kalau yang kita ini yang kita itu baru kemarin info dari Pak 31077. Info dari Pak Joko itu kemungkinan itu ada 2 jembatan juga. Cuman 2 jembatan itu juga ada 3 jembatan berarti ya, karena 134 itu ada 2 dan 134 itu dua-duanya itu modelnya beda Pak. Itu apakah nanti mau diuji dua-duanya ataupun nanti akan salah satu yang diuji. Kalau kata Pak Joko, kemarin saya diskusi dengan Pak Joko, harusnya memang dua-duanya katanya. Oke, setuju. Lalu kemudian yang BH 1077 itu alasannya karena memang itu sudah tua. Ya. Gimana Pak Joko? Mungkin Pak Joko yang lebih tahu. Saya dulu. Nggak bisa masukin share gimana? Oh belum. Mungkin saya tambah sedikit Pak ya. Kalau misalnya kalau kerusakan scoring arah vertikal itu kan memang ini cukup serius ya Pak ya, potensi kerusakan ininya. Ya. Silakan jadi, Pak Joko. Halo. Ya lanjut. Ya, silakan Pak Satria. Jadi menurut saya mungkin klasifikasi kalau dari sisi hidrologi hidrolika itu kan memang sudah jelas ya, kalau banjir ya memang harus ditinggikan jembatan. Itu prioritas pertama. Terus prioritas kedua kan kalau misalnya scoringnya, maksudnya prioritas kedua tadi titik 1, artinya yang itu kan kalau gerusannya atau scoringnya itu di abutmen jembatan ya Pak ya, di bangunan sisi bawah. Tapi masih bisa diperbaiki gitu ya Pak ya. Misalnya dikasih bangunan pengaman atau boulder atau apa itu ya di itunya. Ini kan masih cukup kuat. Nah mungkin yang diuji bangunan abutmennya aja yang terindikasi kena scoring itu, maksud saya mungkin begitu ya. Nah, jadi berdasarkan bangunan bawahnya aja kan Pak, kalau dari sisi hidrolika setelah bebas di banjir kan otomatis dari bagian dasarnya itu sudah menggantung atau ininya pondasi abutmennya kaki apa well cap-nya itu Pak. Ya. Oke. Dari situ ya. Ya, makasih. Skala hidrolikanya itu. Ya, monggo silakan Pak Joko menjelaskan. Pak Sumanto, mungkin saya mereview kembali Pak, merefresh kembali data masing-masing jembatan. Di sini ada dalam tabel ini yang berwarna merah yang jadi perhatian kita di sini, yang di BH 134 ini kan dari segi usia dia sudah cukup lama Pak di sini. Cuma dari data sih RM 1921. Cuma kan posisinya jembatan ini akan diaktifkan kembali gitu. Nah, oleh karena itu kita untuk bisa diaktifkan kembali kita merefer untuk dilakukan pengujian. Begitu Pak, untuk yang khusus 134 ini. Dan 2 buah Pak ya? Ya 2 buah jadinya, hulu dan hilir. Kemudian untuk yang 355 ini masalah geoteknik, jadi usulannya nanti penanganannya di desain retaining wall yang baru. Kemudian yang di BH 46 Pak, ini sebelum ke 35 Pak.
sebelum masih di 355. Jadi perbaikannya langsung penanganan di pondasi gitu Pak ya, yang 355 ya. 355 penanganannya yang iya Pak, untuk di slidingnya itu Pak. Ya, nah maksud saya ini akan dilakukan pengujian nggak ke struktur atasnya? Nggak usah. Kalau menurut kami sih tidak perlu Pak. Itu kan masalahnya di geologi gitu Pak. Ya betul. Oke, setuju. Ya. Jadi kita lepas ya. Ya lanjut Pak. Kemudian yang 46 ini permasalahannya di bagian banjir Pak. Dan scoring ini khususnya di 46 ini di bagian hulunya ini maksudnya di hulu ini di sebelah kanan. Bentar. Maaf, salah. Nah, ini Pak Joko, maaf saya interupsi sedikit. Kalau yang tadi, kalau memang udah banjir kan nantinya kan desain baru ya Pak ya. Artinya kan kita tidak perlu desain scoringnya yang bagian bawahnya kan, karena nanti kan baru. Iya baru. Nah, maksudnya desain baru ya jembatan. Ya, makanya ini untuk banjirnya ini perlu kita angkat Pak. Di sini angkatan. Ya. Dan ganti baru. Termasuk bangunan bawahnya ya, baru kan? Iya, baru. Oke. Ya, Pak tadi disampaikan oleh Pak Setia untuk yang 46 ini jembatannya juga sudah tidak ada katanya. Betul? Yang mana Pak? Jembatannya sudah tidak ada, maksudnya? Jadi struktur atasnya itu masih ada nggak wujudnya gitu? Oh, ada Pak. Cuma saat banjir dia tenggelam Pak. Tenggelam, oke. Ya, sampai bantalan sih Pak. Oh, sampai bantalan. Ya udah, berarti kita tidak uji ya. Jadi langsung ganti ini Pak. Baik, ya. Lanjut. Pak Joko, FB apa Pak? Freeboard-nya Pak. Freeboard. Freeboard-nya nggak masuk. Itu nggak akan ditinggiin Pak kalau yang mana yang kuning Pak, yang hilir ya? Ya, kalau dari tidak Pak? Nanti kembali lagi nanti di pembahasan apakah mau diangkat atau enggak gitu loh. Sebenarnya cuma freeboard-nya aja, cuma nggak terendam, cuma freeboard-nya nggak masuk itu aja sih. Jadi yang 46 dan 59 ini kasusnya sama, cuma yang di 59 ini nggak ada jurusan scoring, nggak ada ini. Jadi otomatis ini udah langsung ganti. Kemudian di 1077 ini jembatannya sudah beton. Permasalahannya ada di gerusan Pak di sini. Gerusan sama usia sudah lama usia. Kalau dari segi muatan sih sudah 100%. Cuma kan kemarin ada dari Pak Yopi sendiri kan bilang mereka kan fokusnya ada penggantian jembatan yang sudah lama. Nah ini termasuk lama. Kalau misal masih bisa digunakan, berapa ini kapasitasnya sekarang? Yang jadi tanda tanya kan itu Pak. 1917 Pak Joko bukan yang ada gerusan ya Pak? Ini ada gerusan ya Pak. Berarti ketukar ya Pak ya? Ini ketukar punya. Hulu. Yang ada gerusan yang hulu atau hilir Pak? Oh, jadi posisinya itu gerusannya tuh di sebelah hilir. Di yang baru ya Pak? Cuma sekalian dengan yang hulunya juga gitu, diperbaiki dengan retaining wall. Sebelah-sebelahnya. Posisi yang terjadi sekarang itu di bagian yang hilir. Di bagian yang jembatan baru ya Pak, bukan jembatan yang tua ya? Iya, ada gerusan dekat pangkal. Yang kemarin kejadian sampai retaining wall-nya ambles. Berarti 1077 kita uji Pak, jembatannya struktur atasnya. Iya, kalau dari obrolan kemarin Pak Yofi minta kan yang sudah tua itu baik. Masih mampu apa enggak gitu. Ya betul. Baik. Apa itu kapasitas? Ya. Baik. Oke. Kemudian di 1102 ini gerusan di sungainya Pak.
setelah melewati jembatan. Baik. Ini sangat baru sekali tahun 2013-2009 ini. Jadi kita yang ini fokusnya di penanganan hidrolikanya, Pak. Ya, baik. Jadi yang diuji 2, Pak ya? 134 dan 1077. Iya, catatan sementara 2 ini, Pak. Ya. Kemudian yang di 1109 ini kan udah tua, Pak. Ini udah langsung ganti aja, Pak. Ini 75% muatannya. Jadi kita ganti baru langsung. Gitu, Pak. 1109 kan ada gerusan juga ya, Pak ya? Di sungainya. Ada. Ganti pembuatan retaining wall mungkin. Sama drop structure ya, Pak ya. Pak Joko, waktu kita diskusi dengan Pak Yopi kemarin itu kan dimintanya ada penyelesaian bertahap, Pak ya. Andaikan ada masalah dengan fondasi, maka selesaikan dulu fondasinya. Kemudian kalau ada dana baru menyelesaikan struktur atasnya. Berarti seperti BH 1109 ini bertahap gitu, Pak. Solusinya. Enggak. Kalau yang kemarin disampaikan Pak Yofi itu arahannya gini, Pak. Untuk jangka pendek menengah sama pendeknya itu penanganan hidrolikanya, Pak. Ya. Baru nanti jangka panjangnya untuk jembatannya, Pak. Gitu, Pak. Iya. Oke. Baik. Lanjut. Tapi Pak Yofi sendiri meminta gambarnya terpisah, desainnya terpisah, tapi tidak tumpang tindih nantinya saat pengerjaan gitu, Pak. Ya. Baik. Yang itu aja, Pak. Ya. Cukup, Pak. Itu aja, Pak. Dari saya, Pak. Baik. Ya. Nah, Pak Husni, ini kan kita diskusi hari ini kan diantaranya untuk menetapkan jembatan yang mau diuji. Kemudian kita melakukan kunjungan ke 8 BH ini ya, Pak Husni ya. Betul, Pak. Kalau misalnya kita start dari yang paling awal, berarti kan di 134 gitu, Pak ya. Betul. Iya, Pak. Nah, berarti kita meskipun yang kita uji ini 1077 dan 134, berarti ke 88-nya ini akan kita lihat bersama atau bagaimana? Kalau saya kan kemarin diskusinya kita lihat bersama dulu, Pak, biar sama-sama tahu juga permasalahan yang betul. Sebenarnya gitu kan, mungkin dari penglihatan saya dan Pak Joko kemarin yang sudah saya survei mungkin berbeda ya dengan tanggapan dari Pak Sumargo sendiri ataupun nanti tanggapan dari Pak Satria ataupun dari ahli struktur yang lain begitu, Pak. Ya, baik. Oke. Jadi untuk teknisnya ya Pak, untuk teknisnya kita berangkat mulai dari BH 134, kemudian BH 355, kemudian menuju ke Semarang ya. Semarang kan bisa via tol ya dari sana tuh. Kemudian dari Semarang kita menuju ke Purwokerto. Mungkin dari Purwokerto itu paling juga kalau mau cepat pulangnya bisa via tol lagi. Kalau mau agak nyantai mungkin bisa via manual lewat jalur selatan itu, Pak, untuk teknis keberangkatannya. Nah, untuk manual ya, oke. Gimana ini share-nya sudah Pak Joko atau udah ya? Siap, manual. Ya. Ditutup dulu Pak Joko atau gimana dari saya ya? Saya bingung ini. Dari Pak Jokonya tutup dulu. Oh, ya. Kita lanjut ke ini ya. Tadi berarti yang perlu diuji adalah BH134 dan BH1077. Nah, kemarin saya bertanya ke orang Satker, Pak, di PIC-nya orang Satker. Namanya Mbak Desi ya. Kemudian kemarin juga ikut rapat pembahasan.
yang perempuan itu. Nah, saya tanyakan, Mbak, saya perlu berita acara biar nanti kita juga tidak disalahkan gitu ya untuk pengujiannya. Ya katanya Pak, jadi nanti berarti kita membuat jasteknya dulu Pak. Jasteknya nanti kita serahkan ke PIC. Kalau misalnya nanti PIC kan asistensi ke bagian teknis, kalau mereka menyetujui baru akan dibuatkan berita acaranya begitu Pak. Oke. Nah kemudian untuk masalah biaya, untuk saya lihat kan ada BH134 ya. BH134 itu kan sekarang kondisinya tidak beroperasi ya kereta apinya. Nah, kemungkinan kan untuk pengujian strukturnya sendiri itu kan harus menggunakan lokomotif kan Pak ya? Ya, betul. Nah, berarti kan karena tidak beroperasi berarti kita harus ada sewa lokomotif berarti ya. Kemarin info dari Pak Yopi itu lumayan gede juga sewa lokomotifnya. Oke. Sekitar... Atau gini Pak, saya boleh kasih alternatif ya Pak ya? Boleh Pak. Jadi pada saat kita misalnya nanti jalan gitu Pak ya, mulai dari 134, nanti saya coba pasang akselerometernya, kemudian saya menggunakan pasir dikarungin seberat 10 kilo, coba saya jatuhkan dulu ke gelagarnya, apakah bisa nangkep enggak gitu Pak alatnya ini. Ya. Oh begitu Pak, jadi bisa dicoba seperti itu ya? Ya. Kalau itu ada pengalaman nggak Bapak? Ada hasilnya nggak kalau misalkan seperti itu? Memang kalau yang untuk jembatan sih memang sebetulnya kita memang harus pakai loko. Cuman maksud saya mau mencoba untuk mengatasi masalah biaya yang mahal tadi gitu Pak. Jadi dalam benak saya bahwa kalau kita jalan ini apakah harus menunggu hasil diskusi Bu Desi tadi ke pimpinannya baru kita bisa jalan atau kita bisa jalan duluan gitu Pak. Artinya kalau kita bisa jalan duluan kita bisa sambil mengamati ke-8 BH ini sekaligus mencoba yang barusan saya maksud gitu Pak. Karena alatnya kan bisa saya bawa sekalian gitu. Oh gitu Pak. Ya sebaiknya memang begitu Pak. Jadi kita itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Pak ya, istilahnya gitu Pak. Ya. Jadi, kalau misalkan ada opsi lain untuk jangan menunggu dulu kita istilahnya kan kalau misalkan adendum kan itu membutuhkan lama juga kayak betul. Apalagi terkait sewa lokomotif itu kan pasti ya namanya itu kan perizinannya itu yang lama itu kan Pak. Kalau padahal sewa lokomotif itu sebentar ya sekitar berapa jam kan paling juga kan gitu. Nah, itu yang saya hindari juga itu Pak untuk perizinan seperti itu kan untuk ke daopnya ke itu kalau misalnya. Dan untuk percobaan itu kalau misalkan hal itu bisa dipertanggungjawabkan, kalau menurut saya sih oke-oke saja Pak kalau misalkan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena kalau di sini Pak ada standarnya kan Pak ya. Standarnya itu kan sebetulnya kita menggunakan bandul kalau memang kita menguji untuk yang pilarnya. Pakai bandul kemudian kita kasih tali kemudian kita ayun bandulnya sehingga dia akan memberikan impact pada pilarnya begitu Pak. Artinya kalau memang itu untuk pilar itu kan berarti dorongannya horizontal ya impact-nya. Nah kalau untuk gelagar berarti kan harus vertikal, berarti kita jatuhkan. Nah saya ada pengalaman tapi bukan di jembatan itu Pak, di gedung. Kalau di gedung kita bisa dengan cara menjatuhkan seperti itu. Yang penting bahwa kita bisa alatnya bisa mencatat impact yang kita berikan tadi. Kalau misalnya kita pakai 5 kilo cukup ya 5 kilo, kalau enggak kita tingkatkan jadi 10 kilo gitu Pak. Maksud saya kalau mau dicoba kita coba seperti itu dulu gitu Pak. Maaf, ya itu Pak terkait dengan pengujian dan terkait dengan maaf Pak menyalah. Jadi
terkait dengan pengujian itu Pak, yang terkait juga dengan Pak Joko tadi, yang jangka pendek, jangka menengah tadi, untuk bangunan yang di BH 1109 itu kan scoring di ininya Pak ya, di misalnya di bagian pilar seperti Bapak sebutkan tadi, di bagian bangunan bawahnya. Ada pengalaman kemarin itu. Jadi misalnya dari sisi memang ada scoring di situ Pak ya. Nah, artinya kan untuk penanganan jangka pendek atau kan hidrolikanya Pak ya. Tapi dari sisi strukturnya kan bisa nggak diuji bagian bawahnya aja gitu Pak. Seperti Bapak bilang tadi bahwa oh ternyata masih kuat untuk ini struktur bawahnya. Sebab kemarin yang Sungai Legowo itu Pak ya, ada scoring juga di bagian bawahnya ya. Tapi ternyata setelah saya lihat aspect drawing-nya, ternyata dia di depannya itu dia dipasang steel sheet pile, Pak. Udah itu ada bronjong lagi di dalamnya sampai kedalaman 7 meter, sedangkan sungainya hanya kedalaman 3-4 meter. Jadi masih sangat aman, masih dalam banget. Tidak mungkin dalam menggurus dalam sampai 3 meter itu, Pak. Artinya masih aman gitu. Tapi bisa nggak di BH 119 yang ada potensi gerusan di bawah itu, memang kalau saya hidrolika mungkin ya ada gerusan, tapi kan potensinya kan nggak bisa dipastikan ya Pak. Memang itu di aliran kritis saja gitu aja. Tapi kan tidak bisa digambarkan 10 tahun, 50 tahun ke depan bisa sampai sedalam 3 meter kan rasanya tidak mungkin juga gitu Pak. Jadi mungkin bisa dites di bagian bawahnya aja untuk bangunan-bangunan yang mengalami scoring di bawah gitu Pak. Di bawah. Uji struktur untuk masalah scoring ya Pak ya, maksud Pak Satria ya? Ya, untuk bangunan yang mengalami scoring di bagian bawahnya aja gitu. Khususnya di 109 itu Pak. Di bangunan atas. Nah, kalau misalnya uji scoring kan pengujiannya tetap di puncak dari pilarnya Pak ya, dengan kita berikan beban. Jadi meskipun ya scoringnya di bawah, tapi kan ujinya kita tetap di atas, jadi bisa saja Pak. Hanya ini terkait lagi dengan biaya yang dimaksud Pak Husni tadi, begitu Pak? Ya, kalau dari saya sih bisa aja, cuma nanti mungkin dari Raya Konsul silakan Pak Husni. Kalau menurut saya sudah dapat ini Pak ya, spill drawing-nya ya. Kalau di bawah kan nggak mungkin ya Pak, kita colok-colok kan nggak mungkin ya, bangunan bagian bawah fondasinya. Terus sipel perlindungannya sampai sedalam apa nggak tahu kan. Ya, betul. Nah itu jadi misalnya tidak itu untuk mengantisipasi apabila kita tidak punya aspect drawing gitu gambarnya. Iya betul. Khususnya yang 1109 tadi. Sayangnya ini Pak ya, sebelum dan sesudah perbaikan, sekarang kan sudah diperbaiki gitu Pak ya, mau diuji. Tapi kita tidak tahu yang sebelumnya berapa gitu Pak ya. Iya benar. Iya. Kalau mungkin kalau saya usul gini gimana Pak Husni, karena terkait dengan biaya. Jadi seperti hal yang barusan disampaikan oleh Pak Satria, mungkin kita melakukan analisisnya, analisis geoteknik yang nanti bisa dilakukan oleh Bu Irma. Ya, jadi bagaimana satu struktur yang tadinya scoring kemudian berikan perkuatan dengan sheet pile segala macam, kemudian stability-nya jadi berapa meningkatnya? Kalau dari situ aja gimana? Jadi tidak usah dilakukan pengujian karena kita batasan dana tadi. Karena kalau kita kan Mbak Irma kan kalau kita menggunakan Plaxis misalnya 3D kita kan bisa menghitung peningkatan kapasitas dengan adanya perbaikan tanah ya. Gimana Mbak Irma? Apakah hal itu kebetulan bisa? Saya belum ada pengalaman di situ ya Pak Sumago. Nanti saya coba diskusikan lagi dengan Pak Yoke untuk menganalisis yang ada scoringnya begitu ya Pak ya. Ya, baik. Nah, mungkin gitu saran saya Pak Husni. Bu Irma ini Pak, tapi drawdown. Jadi untuk kondisi tanah. Oh iya. Aluvialnya tebal ya. Tapi kalau 1109 itu daerah Purwokerto ya. Iya Pak Yusni ya. Iya, daerah-daerah Jawa. Ya, nah betul, itu kan masih ini ya, nggak seperti di 355 tuh yang Citarum, daerah-daerah Citarum itu kan aluvialnya tebal banget sampai 30 meter. Jadi mungkin ya seperti Bu Irma tadi mesti diskusikan dulu dengan Pak Yoke. Oh iya, baik. Masih ditambahkan Pak, yang terkait masalah di BH 1109
Kalau di 1109 sih informasi scoring di bagian pilar sih nggak ada, Pak. Adanya di posisi di hidrolika sungainya, bagian sungainya, Pak Satria. Yang ada di bagian pilar itu yang di BH46 scoring. Oh, BH46. Iya. Saya salah. Ya di BH46 itu maksudnya. Misalnya di Cuma BH46 nanti langsung ganti tuh, Pak. Desain kita ganti. Karena kena banjir. Oke. Jadi bisa ya Pak Satria, karena kan yang di BH46 kita alternatifnya langsung ganti Pak, ini jembatan. Jembatan baru Pak, langsung jembatan baru. Karena sekalian diangkat Pak. Iya. Berarti nanti kalau analitikanya harus jadi desainnya dulu ya Pak ya, sampai bangunan bawah ya, baru untuk seri rencananya itu baru di running lagi kan. Agak lama juga nunggunya berarti ya. Rencana apanya Pak? Kalau untuk khusus rencana kan itu ganti baru. Kan ganti baru. Otomatis bangunan bawahnya baru. Nah, otomatis kan untuk analitikanya kan kita nunggu selesai dulu desainnya kan. Bangunan khususnya untuk pilarnya ditaruh di mana, misalnya di pinggir sungai atau apa kan, terus kita running lagi kan hidrolikanya. Untuk seri. Tapi untuk menghitung itu bisa Pak kita lakukan penggambaran ini Pak. Sementara, tapi sementaranya itu tidak asal gitu Pak. Oke, sip. Bisa kita lakukan penggambaran dulu Pak. Yang dibutuhkan gambarnya itu kan. Tapi sebenarnya yang di BH4659 ini arahnya kayaknya ke satu bentang Pak Satria. Ya, betul Pak. Itu WTP satu bentang Pak Satria, jadi nggak ada pilar seperti kalau bisa sekarang Pak. Ya mudah-mudahan angkatannya masih bisa gitu Pak. Sama seperti yang sebelahnya kan Pak. Iya. Cuma yang di 59 ini 3 bentang nih. 59. Ya. Yang 46 itu 3 bentang jadi 1 bentang. Ya. Yang barunya. Kalau yang 59 yang barunya itu jadi 3 bentang lagi. Sama 3. Iya, cuman ya kita nanti juga membuatkan alternatif juga yang 1 bentang. Gimana? Maksudnya Pak Joko, Pak Husni, Pak Satria. Jadi kalau secara penempatan pilar ya kita nggak akan menambah atau memperparah kondisi hidrolikanya gitu ya Pak. Iya. Ya harapan sekarang jadi 1 bentang gitu ya. Itu. Ya. Cuma kan nanti kan kembali lagi ke pengukuran apakah angkatannya masih mencukupi apa enggak gitu. Iya. Kebutuhan angkatannya. Oke, baik Pak. Jadi kalau untuk indikasi scoring yang ada di 1077 Pak Satria, tapi belum parah Pak. Belum sampai ke pondasi dia. Nah, ya itu yang saya maksudkan tadi. Belum sampai. Cuma ada istilahnya ada gejala, ada potensi. Ada potensi. Ya itu tadi Pak terkait penanganan jangka pendek Nah, itu kan kalau misalnya hidrolikanya bisa dari sisi hidrolika bisa dibetulin dulu misalnya. Tetapi dari gambar aspidronya misalnya kita dapat ternyata masih fondasinya dalam banget, masih aman gitu kan. Jadi, nampaknya sih kalau yang bagian baru, yang new, yang hilir itu udah fondasi dalam nampaknya. Kalau yang ini kurang tahu yang hulu. Nah, itu peninggalan Belanda. Untuk antisipasi supaya pas kita nggak dapat aspidronya kan kita mesti uji juga ininya kan. Seperti Pak Sumargo bilang tadi gitu. Yang potensi kerusakan di 1077 ya Pak ya. Nah, itu. 1077. Ya, artinya barusan kita minta Mbak Irma untuk analisa 3D. Pasti jadi nggak jadi ya Mbak Irma ya. Bukan begitu kondisinya di lapangan ya. Oh iya, baik Pak. Ya, ini berarti saya hapus ya. Iya. Ya. Nah, kemudian ini Pak yang BH134 kan waktu saya survei itu kan mengalami karat Pak. Nah, itu apa ada lagi yang perlu diuji nggak untuk terkait karatnya itu? Atau cukup
kita melakukan pengujian struktur seperti di KAK saja? Kalau karat sih kita kan tujuannya kita ingin mengetahui kecepatan korosi ya Pak ya. Jadi kita pada saat itu yang di BH berapa Pak? 134 Pak. Oh ya, kan 134 itu kan nanti kita ngukur sekalian Pak ya. Selain uji dinamik juga ada pengukuran profil-profilnya. Ya, jadi itu sekalian meriksa korosinya gitu Pak. Dalam NDT-nya yang saya pernah usulkan. Baik Pak. Ya. Mungkin ada lagi yang disampaikan terkait pengujian struktur. Ya, jadi Pak yang terkait pengujian struktur, nanti kan yang akan menyelesaikan kan Pak Alto ya Pak ya. Jadi NDT-nya dari Pak Alto gitu ya. Tolong koreksi kalau tidak seperti itu. Kemudian yang melakukan pengujian dinamiknya dari saya. Betul nggak seperti itu? Untuk 134 dan 1077. Iya Pak, ini kalau saya sih belum diskusi dengan Pak Joko dan Pak Husni Pak ya seperti itu. Kalau kemarin yang saya tangkap baik dinamik maupun NDT-nya dari tim Pak Sumargo Pak. Kalau yang saya tangkapnya Pak ya. Baik. Oh, berarti Pak Alto ini yang menganalisa struktur dari hasil NDT saya gitu ya Pak Husni, Betul, Pak Joko. Pak, betul Pak, betul Pak. Jadi Brinel, UTG mungkin itu baik. kalau bagiannya ya Pak ya. Ya, oke. Ya udah kalau seperti itu. Jadi nanti data dari saya serahkan ke Pak Alto gitu ya. Betul, beserta itu Pak sebenarnya mungkin tadi belum dibahas pengukuran elemen Pak ya. Jadi untuk kita jaga-jaga terlepas dari S-build ada atau tidak kan kualitasnya belum tentu tepat ya Pak Sumargo ya. Nah itu mungkin penggambaran struktur existing itu Pak. Oke, ya memang kalau kita melakukan pengukuran profil, berarti kita seluruh elemen kita ukur, kemudian kita gambarkan sampai keluar CAD-nya gitu Pak. Betul, jadi Pak. Gitu output dari saya ya Pak Husni, Pak Joko, memang kalau memang kami yang menguji, maka uji dimensi profil, kemudian juga properti material, ya, sampai kemudian outputnya adalah berupa CAD dari jembatan tersebut, gitu. Begitu ya, betul enggak Pak Joko, Pak Husni? Outputnya nanti berupa CAD ya? Ya. Paket nanti ya ini Pak yang kemarin juga memang waktu diskusi dengan Alto itu pertama yang harus dilakukan sama itu adalah terkait desain jembatan yang baru. Nah, kemudian berkembang dengan dilihat dari judulnya sendiri kan peningkatan jembatan gitu ya. Kemudian ada terkait pengujian struktur bahwa yang perlu diuji adalah BH 134 dan BH 1077. Kemudian kan nanti dari pengujian dinamik yang dilakukan oleh Pak Sumargo ya, nanti outputnya kan berupa CAD. Nah, ini nanti kalau misalkan dari Alto-nya sendiri, saya ini bersedia atau enggak gitu? Bersedia untuk apa Pak? Jelas. Nanti kan outputnya dari Pak Sumargo itu kan nanti harus dianalisa ya sama Alto gitu kan? Oh iya Pak, betul Pak. Jadi kalau lihat dari diskusi kita hari ini Pak, mungkin nanti Pak Margo bisa koreksi Pak kalau saya keliru Pak. Jadi dari yang tadi tabel yang tadi disampaikan oleh Pak Joko, berarti kan pengujian itu kan BH 134 itu ada dua ya, ada dua jembatan hulu hilir 70 meter, kemudian BH 1077 ini kan diuji juga. Nah, berarti Pak Husni sebenarnya yang perlu dievaluasi struktur existing-nya itu hanya 3 jembatan juga ya, Pak? Ya.
Kan kalau kita bahas sebelumnya kan 1109 1164 juga perlu dievaluasi Pak. Sekarang kan karena dia udah lama, udah nggak perlu dievaluasi lah, itu udah pasti. Ya langsung diganti saja kan. Kalau sekarang kan berarti nanti tim Pak Sumargo gitu ya, selain melakukan pengujian dinamik dan juga NDT, nge-sketch kondisi gambar S-build saat ini gitu ya. Nah, nanti evaluasi kondisi struktur sekarang 134 yang korosi, kemudian 1077 karena jembatannya udah lama. Nah, itu nanti evaluasinya tetap dilakukan di tim saya gitu, Pak. Terlepas setelah itu nanti opsi-opsi yang jembatan baru itu akan kita desainkan juga gitu ya, Pak. Jadi ada pekerjaan evaluasi, ada juga pekerjaan desain baru. Itu Pak Sumargo mungkin ya, Pak. Ya, saya nambahkan. Jadi kalau misalnya dari 3 jembatan, maksudnya kan di 134 ada 2, ya, betul, Pak. menuju. Nah, maksud saya, jadi jika ada perkuatan, maka perkuatannya itu mau bentuknya seperti apa muncul dari Pak Alto gitu. Betul, Pak, betul Pak. Ya, itu ya Pak Usni ya. Iya, betul. Jadi semua analisisnya ya Pak, misalnya korosi kita mau nambah plat atau apa gitu ya Pak. Iya. Siap Pak. Pak Alto mau nanya, apakah itu termasuk juga semacam permodelan SAP gitu? Iya Pak, dihitung Pak, dihitung pakai Midas sih kalau kita pas struktur atas dan struktur bawahnya. Ya kan ini Pak, Bapak, karena kan untuk tahu kapasitas sekarang itu kan harus dimodelkan ya. Betul Pak Margo. Dimodelkan dengan RM 1921 misalnya gitu. Lalu kalau misalnya masuk perkuatannya seperti apa? Jadi nanti akan ada 2 model exit sekarang, kemudian model setelah ada perkuatan begitu. Betul. Ya. Ya, berarti gitu, yang diuji itu ya kita ini aja nanti. Yang diuji itu belum tentu diganti semua juga ya, belum tentu Pak. Apalagi kalau ngelihat yang BH134 kelihatannya kan ya kalau lihat dari foto ya Pak ya, korosinya kan sebenarnya tidak terlalu signifikan dan tidak pada semua elemen. Nah, nanti kita lihat Pak seberapa tebal pengurangannya, nanti kita hitung, kita back analisis gitu ya. Jadi ketebalan existing kita modelkan, lihat kapasitasnya oke atau not oke gitu Pak. Kalau oke ya sudah, berarti kan kita mungkin hanya maintenance gitu ya Pak Margo ya. Kalau dia tidak oke, berarti kita harus melakukan perkuatan apa nambah plat atau seperti apa gitu Pak. Ya. Berarti gitu ya Pak Joko. Punten, pentingnya nanti model dari Pak Alto, kenapa kita minta Topo itu mengukur rendutan sekarang, karena nanti di modelnya Pak Alto itu kalau misalnya ada rendutan awal sekarang, maka di model Midasnya harus masuk gitu. Ya. Enggak Pak Husni? Iya Pak. Ya Pak, nanti untuk dari hasil topografi juga kita serahkan juga ke timnya Alto ya untuk dilakukan ini juga nanti yang diperlukan Alto itu di ini aja Pak Alto ya, apa aja yang diperlukan untuk menganalisis jembatan-jembatan itu. Jadi kita juga serahkan kalau hasil topografi baik ke Pak Satria ataupun ke Altonya ya. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang dari hasil topografi, nanti bisa dibicarakan ke saya. Nanti saya infokan lagi ke yang bagian topografi. Ya, baik Pak. Yang mungkin belum dibahas Pak, 134 mungkin ya Pak ya. 134 ini kan kita itu hanya memeriksa bangunan atasnya saja atau bangunan bawahnya juga Pak. Karena kan ya sebenarnya kalau misalnya fokus ya sebenarnya hanya bangunan atas mengalami korosi Pak ya. Secara visual kan bangunan bawah, abatmennya atau pangkal pilarnya kan tidak mengalami kerusakan Pak. Mungkin ini diskusi Pak ya. Jadi kalau menurut saya ya nanti evaluasi kita sebenarnya hanya pada struktur atas atau struktur bawah juga Pak. Kalau secara di kerangka acuan kerja yang harus diuji itu adalah bangunan atas dan bangunan bawah. Ini kan teknis pelaksanaan pengujiannya kan tadi sudah disampaikan juga sama Pak Supardo, itu pakai bandul ya Pak ya untuk pengujian struktur bangunan bawahnya. Ya, maksudnya lebih jauh lagi begini Pak. Kalau yang dimaksud adalah bangunan bawah, berarti kan ya kita harus dapat parameter. Kalau ini abutment, saya nggak tahu itu apakah beton atau masih pasangan
batu. Nah, berarti kita harus punya mutu dari bangunan. Kita harus mempunyai pengujian. Jadi kalau tadi kan Brinel mungkin Pak Margo ya yang untuk baja ya. Nah, tapi kalau untuk betonnya mungkin kita kalau perlu bangunan bawahnya kita perlu tahu nih betonnya berapa atau pasangan batunya nih kuat tekannya setidaknya berapa seperti itu Pak Husni. Jadi ya mungkin saya berpikirnya bangunan bawah ini mau diuji kan ujung-ujungnya mau dievaluasi juga Pak ya kapasitasnya aman atau tidak. Nah saya nggak tahu apakah sampai sejauh itu pengukuran yang mau dilakukan sampai kita mau melakukan rebar scanning misalnya gitu ya Pak ya. Apalagi ini abatmennya sangat tebal gitu Pak. Mungkin Pak Sumargo ada ini nggak Pak? Ada masukan nggak? Kalau menurut saya mungkin hanya bangunan atas ya Pak ya. Terus seperti apa Pak? Ini Bapak, pada saat kita memodelkan pakai software apapun ya, mau pakai Midas maupun SAP, itu kan yang saya ukur di lapangan nantinya kan frekuensi ya Pak ya. Yang diukur kan nanti frekuensi. Nah frekuensi ini kan yang paling tepat adalah jika kita memodelkan bukan hanya struktur atas tapi juga begitu juga dengan pilar begitu ya. Nah sekarang pilarnya kita kan nggak tahu nih seperti apa. Apakah dia di dalamnya pasangan batu kemudian dikasih mantling begitu ya. Nah dalam proposal saya ke Pak Husni memang saya akan melakukan pengujian untuk pilar begitu. Tapi kan belum tahu juga karena tergantung pada biaya yang disediakan begitu ya. Saya sudah menyiapkan ada hammer, ada UPV. Kalau misalnya ada retak, saya juga sudah bawa alat untuk mengukur lebar retak, juga untuk ribaskan sudah ada. Nah, hanya masalahnya gini Pak Alto, kita itu kan tidak tahu kondisi pondasi ya Pak ya. Betul. Pondasi. Padahal dalam modeling dari Midas nantinya itu kan kita perlu juga memodelkan pondasinya begitu. Ya. Kemudian dia berapa dalam? Itu kan sangat tergantung pada kelangsingan dari pilarnya begitu. Nah, jadi umumnya itu memang agak sulit ya kalau memang datanya tidak ada. Jadi saya biasanya begini Pak Alto, misalnya kayak kita tuh saling mencocokkan ya antara hasil pengukuran frekuensi di lapangan dengan yang hasil Midas gitu Pak. Tapi nanti Bapak perlu memodelkan pilarnya juga. Nanti kita akan coba mengukur pilarnya juga meskipun kita tidak tahu persis ya di dalamnya itu sebetulnya mantling atau sampai ke dalamnya beton begitu. Nah, yang sangat berpengaruh nantinya adalah ketinggian dari pilar. Karena misalnya kita di permukaan tanah nih ya, dari sampai ke puncak misalnya katakanlah 15 meter. Padahal dari permukaan tanah ke bawah kan masih ada dalam lagi tuh ya pondasi ya. Penjepitannya di mana, seberapa dalam begitu ya. Nah, jadi nanti antara hasil pengukuran frekuensi itu nanti yang coba dimainkan adalah ketinggian dari pilarnya. Kalau memang kita tidak punya data mengenai pondasi dari pilar tersebut atau abatmennya. Gitu Pak. Baik Pak. Ya. Pak. Jadi ya mungkin kita belum tahu juga ya Pak ya poinnya Pak ya sejauh mana yang untuk bangunan bawah Pak ya pilar atau abatmen dan Pak Margo nanti akselerometer ini akan mengukur frekuensi dengan eksitasi vertikal atau horizontal juga mungkin masih melihat juga Pak ya tergantung di lapangan nanti yang seperti apa Pak ya karena saya hanya berpikiran nih mungkin sulit juga nih Pak kalau misalnya frekuensi yang diukur ini misalnya ala horizontal gitu Pak ya mungkin agak sulit ya Pak ya ya saya nggak tahu nanti kan ini kan dari mode shape analisis struktur saya gitu Pak yang mau kita coba fine tuning gitu Pak ya kira-kira masih intolerance atau tidak mungkin yang saya bayangkan seperti itu. Nah yang direncanakan ini vertikal atau horizontal nanti Pak percepatan yang mau kita ukur dengan akselerometer ini Pak atau ketiga arah diukur Pak Margo? Maaf masih di mute ternyata. Jadi alat akselerometer yang digunakan untuk 3 sumbu. Baik Pak. Eksitasinya Pak belum tahu ya Pak ya nanti terlihat tergantung ya. Iya. Tapi nanti kan bisa tercatat ke arah 3 sumbu tersebut. Ya, baik noted Pak. Ya. Enggak Pak Husni dilanjutkan.
Baik Pak, jadi intinya nanti yang melakukan pengujian dinamik adalah Pak Sumargo ya. Kemudian nanti dianalisis oleh tim dari Alto. Kemudian ini Pak yang saya, untuk terkait pengujian nanti. Nanti berarti Pak Sumargo bawa teman atau gimana? Maaf, masih di mute. Ya Pak, saya akan membawa mobil sendiri, jadi iring-iringan mengikuti mobil Bapak dari belakang. Saya akan membawa berempat Pak di kendaraan saya termasuk saya. Oh gitu, siap. Berarti untuk pengujian ada lagi tambahan Pak. Nanti saya kalau misalkan ini kita lanjut ke perencanaan survei besok Pak ya. Iya, Mangga. Baik Pak, kita lanjutkan. Untuk survei tambahan ataupun kita mau melakukan survei pertama adalah yang paling utama itu adalah pengujian struktur itu, kemudian ada visual hidrologi dan untuk bioteknik ya. Nah, untuk ke 8BH itu kita rencana berangkat hari Senin Pak, tanggal 25 Juli 2022. Nah, untuk tanggalnya sendiri gimana teman-teman yang mau berangkat? Ya, Pak, mungkin saya gini Pak, kalau yang sudah Pak ya, biasanya saya akan ikut di 1 atau 2 jembatan, kemudian tim saya ini akan jalan ke BH berikutnya tanpa saya begitu Pak. Karena saya hanya akan menginformasikan ke tim bahwa seperti ini metode kerjanya, apa-apa saja yang diukur ya. Nah, setelah itu saya tidak untuk pengujian saya lepas mereka sendiri gitu Pak. Nah, cuman kalau tanggal 25 ini kan udah pakai HIS yang berangkat, berarti kan ada saya, Pak Satria, Bu Irma, dan Pak Joko, Pak Husni ya. Kalau HIS itu bisa muat berapa orang, Pak? Oh ya, ini HIS kemarin Pak. Tadi info kembali HIS itu di adik saya lagi kosong. Oke. Jadi nggak jadi Pak HIS. Oke, baik. Andaikan misalnya tim saya bawa mobil sendiri mengikuti dari belakang, bisa berarti Pak ya? Bisa Pak, bisa. Oke, baik ya. Ya udah. Untuk tanggalnya nanti saya kasih kabar Pak ya. Saya belum bisa tetapkan, saya harus ngobrol dulu dengan yang di sini. Baik Pak, jadi untuk tanggal berarti ini kita masih tentatif Pak ya. Ya, jadi saya kita kabari juga hari ini. ya kita juga mengikuti biar bareng-bareng Pak. Jadi kalau misalkan ini kita nyerahkan dulu. Ya, baik. Nah, berarti yang rencana berangkat itu adalah Pak Sumargo itu dengan tim ya. Ya. Tim, jadi rencananya pakai kendaraan sendiri ya. Nah, kemudian nanti Pak Satria, Pak Satria gimana? Bisa ikut? Ya, harus ikut Pak ya? Ya, biar kita bisa diskusi ya. Iya, betul. Ya, kita ikut ya. Pak Husni, ini kan perginya lebih dari 1 hari ya. Iya. Ya biasanya di Raya Konsul ya. Baiknya ya Pak Husni atau via Pak
Pak Eri mungkin ke Burina, saya nggak enak. Oh iya. Berarti saya harus izin dulu ke Burina berarti Pak ya. Nanti RK1 yang bicara. Iya, coba dibicarakan dulu lah. Siap. Ini saya jadi catatan aja dulu Pak. Iya. Kemudian dari Bu Irma gimana, bersedia? Iya Pak, insya Allah bisa. Nikah mah jangan pakai heureuy. Itu Pak Joko. Oh. Iya. Iya, Pak. Berarti bersedia ya? Oke. Iya. Berarti nanti kita juga berempat berarti ya, Pak Satria, Bu Irma, sama Joko dan saya ya. Berarti nanti satu mobil berempat Pak ya? Berempat. Berarti 2 mobil ada 8 orang. Oke, berarti untuk keberangkatan tentatif ya. Nanti kita infokan kembali ya Bu Irma, Pak Satria sama Pak Joko menunggu keputusan dari Pak Sumargo ya. Untuk teknis pemberangkatan apa ada yang ditanyakan gimana? Saya rasa kalau nanti tanggalnya sudah disepakati, tinggal kita berangkat dari Raya Konsul, saya rasa gitu ya. Berarti tim Pak Sumargo itu sekalian membawa alat ini ya? Baik alat NDT maupun akselerometernya. Alat uji ya. NDT. Akselero. Oke, untuk survei tambahan ataupun visit ke 8BH ini mungkin tidak banyak ya. Nanti diinfokan kembali untuk teknis pemberangkatannya. Kalau peralatan sendiri dari Bu Irma mah nggak ada ya, paling juga GPS ya. GPS untuk penentuan titik-titik juga ya, sekalian kontrol yang ahli surveyor yang di lapangan. GPS lagi di bawah semua Pak, jadi mungkin nanti nggak ada alat yang perlu dibawa. Oh iya. Nanti kita sekalian nentuin titik-titik aja ya. Oh. Kalian melihat-lihat. Yang itu ya Pak, yang susulan atau gimana? Yang susulan saya harapkan bisa segera ya Pak. Yang di tengah-tengah itu. Oh iya. Nanti setelah ini saya diskusi dengan Pak Joko langsung. Iya baik Pak, siap. Saya infokan ke Pak Joko ataupun langsung ke Mbak Irma ya. Iya boleh langsung ke Pak Joko, nanti biar saya buatkan titik-titiknya di koordinatkan di Google Earth-nya gitu. Oke, siap. Ya. Kemudian yang perlu didiskusikan ini adalah terkait analisa SMKP ya, tapi tenaga ahli SMKP-nya ini Pak Maman ada nggak? Nggak ada ya? Oh, ini harusnya ke Pak Maman, nanti aja saya diskusi langsung ya ke Pak Maman SMKP-nya. Nah, jadi output nanti untuk laporan antara biasanya nanti ditanyakan itu adalah alternatif desain sebelum kita mendesain di konsep laporan akhir. Jadi ini mungkin nanti apakah ada tambahannya untuk alternatif desain. Ini yang pertama yang saya tulis itu adalah alternatif desain penanganan hidrologi sungai, seperti yang tadi dikemukakan di awal juga ya, bahwa terkait penanganan gurusan kayak seperti itu ya. Jadi bagaimana ya, itu kan ada rekomendasi ya dari Pak Satria. Kemudian untuk BH 355 sendiri nanti harus ada alternatif desain penanganan slidingnya ya, seperti apa.
Jadi jangan hanya satu, jadi ada pembanding juga ya untuk penanganan tersebut. Kemudian yang ketiga, alternatif desain pondasi itu baik pondasi dari retaining wall-nya untuk penahan tanah di pinggir-pinggir sungai ataupun pondasi di jembatannya ya, nanti disesuaikan dengan hasil penyelidikan tanah. Jadi mohon info untuk hasil penyelidikan tanah kalau bisa ya Bu Irma dicicil juga berarti ya, supaya yang menganalisa jembatan pun mungkin bisa menyicil ya kalau misalkan sudah. Iya Pak. Baik, ini yang 134 kebetulan baru selesai, akan langsung saya olah datanya nanti, asistensi dulu juga ke Pak Yoke, nanti setelah itu baru saya sampaikan ke Bapak-Bapak sekalian, begitu Pak. Oke, siap. Jadi ya, yang saya takutkan itu kan penyelidikan tanah itu lumayan lama ya. Iya. Lumayan lama penyelidikan tanahnya. Nah, kalau misalnya kita harus buru-buru melakukan pembahasan laporan antara, nah, kita kan sudah ada acuan desain gitu ya, ataupun alternatif desain ataupun analisa, walaupun itu hanya sebagian. Itu kan kita omongin kalau misalnya belum selesai, yaitu kita belum selesai. Tapi ya, ada yang sudah selesai, sudah kita analisa, itu juga bisa menguatkan kita gitu. Biasanya seperti itu kalau ini kalau misalkan hanya ngomong ini belum selesai, oh semuanya belum selesai kan seperti itu. Nanti marahin lagi nanti. Gitu. Iya Pak. Semoga tidak terjadi lagi seperti itu. Ya, amin. Itu kan pertama gitu ya. Ya salah pengalaman pertama seperti itu. Iya Pak. Iya Pak. Baik. Nah, itu berarti kemudian ada alternatif desain dari penanganan jembatan. Nah, penanganan jembatan itu adalah jembatan lama yang diuji itu bagaimana ya, tadi yang BH 134 dan BH 1077 ya. Saya tulis aja lah. Fahmi. Kemudian jembatan lama yang tidak diuji itu adalah langsung menjadi jembatan baru. Itu kan alternatifnya biasa ya. Nanti kita harus lebih dari satu juga ya. Bisa menggunakan pakai apa ya. Dipikirkan, dan saya pikir mungkin alternatif biasanya 3 atau 2 Pak Joko. Bisa 2. Kalau opsinya kita 2, kalau misalkan ada yang tidak terlalu, kalau yang signifikannya mah apa yang terlalu mencolok mah nggak usah dibandingkan ya. Yang dibandingkan itu biasanya kita yang mirip-mirip ya. Kalau dari scoring, biasa alternatif desain itu kita membuat scoring ya. Scoring bahasa Inggris. Berarti harus dimiringkan. Baik, untuk alternatif desain dari Pak Joko ataupun yang teman-teman ada tambahan lagi nggak? Nanti output kita gitu. Barangkali ada yang kelewat dari yang saya. Oh ya, berarti penataan alinyemen. Penataan alinyemen ini apa? Rencana alinyemen. Alinyemen untuk sementara atau yang
Ya tergantung, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Oh iya. Berarti itu mah untuk tahapan itu ya, untuk pelaksanaan berarti ya. Tapi kelihatannya mah langsung adanya main jadinya kayaknya. Berarti masuknya ke Udah nggak apa-apa di situ. tahapan konstruksi ya. Sebenarnya masuk ke desain nanti di jembatan di situ. Tapi itu kan hubungannya dan jembatannya dulu nanti. Oh iya. Baik Bapak-bapak sama Mbak Irma, mungkin untuk diskusi hari ini saya hanya membuat sampai output nanti untuk laporan antara. Mohon dari Bapak-bapak sekalian diinfokan baik nanti terkait teknis ataupun non teknis ya, bisa dibicarakan ke saya. Jadi ini nggak usah disimpul-simpulkan aja ya, sama-sama aja ya Pak ya. Gimana Pak Sumargo, ada Sebenarnya kemana? baik Pak ini identifikasi kendala belum ya? Masih seperti disampaikan saat rapat. Pak Sumargo,